Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kita dari kelompok 5. Perkenalkan, nama aku Siti Firsya Deborah. Perkenalkan, nama aku Aldani Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sundari. Perkenalkan, nama saya Aku Bangdan. Perkenalkan, nama aku Sisi Wandastiandini. Perkenalkan, nama aku Grace Utami Vanita. Di sini kita akan mewawancarai dosen agama. Let's guys. Hari ini kami mewawancarai Ibu Sri Wahyuni, dosen agama di Universitas Pamulang, sekaligus pemateri aktif dalam kegiatan Unpam Mengaji. Beliau membagikan pandangan dan pengalamannya terkait pembelajaran agama serta perannya dalam mendukung pengembangan spiritual mahasiswa. Wawancara ini memberikan gambaran mengenai dedikasi beliau dalam membina karakter dan pemahaman keagamaan di lingkungan kampus. Risha, nama Risha. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Kami ingin membahas mengenai pengaruh dan kontribusi Ibu sebagai seorang dosen agama terhadap lingkungan sekitar. Kalau Ibu lihat ya, Alhamdulillah, apalagi sejak ada kegiatan HUM ya, khususnya di lingkungan kampus dulu ya. Di lingkungan kampus, yang ada kegiatan HUM, saya lihat mahasiswa itu ada yang sangat merasa bersalah dan kemudian merasa ya Allah kenapa baru sekarang gitu ya Bu, ada ini kita baru ngaji, kita baru bacaan sholat baru kita tahu semuanya, selama ini saya nggak hafal loh Bu. Dan sejak itu mereka ya pasti sholatnya pun yang tadinya mereka tidak sholat, alhamdulillah ada yang mulai sholat. Pas gitu. Sebagai seorang dosen agama, apa motivasi utama Ibu dalam memberikan pengaruh positif kepada mahasiswa? Kalau motivasi Ibu menjadikan orang itu yang tadinya tidak bisa kemudian bisa, itu sudah hal yang membuat Ibu yang motivasi yang sangat luar biasa ya. Itu memotivasi Ibu, menjadikan mereka yang tadinya nggak bisa menjadi bisa, yang tadinya nggak mau itu menjadi mau. Nah itu motivasi Ibu sih. Dan jika kita mengetahui seseorang yang tadinya tidak bisa lalu bisa, itu kan ada kesenangan tersendiri ya, ada kebahagiaan tersendiri yang bisa rasakan, alhamdulillah gitu kan, ada buktinya gitu. Nah, apakah Ibu program apa kegiatan apa yang Ibu lakukan untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitar kampus? Kalau untuk di sekitar kampus, setelah karena itu di lembaga kajian keagamaan ya kita di sini terpartisipasi khususnya yang tadi ada kegiatan KUM dalam mata kuliah pendidikan agama, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan ya, ada data di UPZ, ada kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh LKK juga, Unpam cerdas, Unpam apalagi ya, 2001 Unpam cerdas. Nah ini kan mereka-mereka yang mau belajar tapi kemudian dananya mungkin kurang, mereka bisa bergabung di LKK khususnya di UPZ. Mereka bisa diberikan bantuan beasiswa, ada kontribusi yang mereka berikan. Apakah dampaknya dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dilakukan? Iya, ada sih dampaknya ada ya. Yang tadi Ibu sampaikan, anak-anak ada mahasiswa gitu ya, yang tadinya mereka memang mereka kadang ada yang merasa ingin menangis gitu ya. Bu, alhamdulillah, jujur Bu, saya baru hafal nih Bu, seperti ini, jadi saya baru mau sholat nih sekarang. Ada yang kemudian mereka yang tidak bisa mengaji, akhirnya mereka berusaha dan bukan hanya di lingkungan kampus ya, sampai di rumahnya mereka membawa guru ngaji ke rumah, ada les privat gitu ya, privat di rumah karena merasa kalau tidak bisa ngaji, gak enak nih, ternyata ngaji gitu. Dampaknya bagus gitu kan, ada kesadaran dalam diri mereka untuk mau lebih baik lagi. Bagaimana Ibu memastikan nilai-nilai agama yang Ibu ajarkan dapat terus diterapkan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari? Nilai-nilai agama Ibu bisa lihat gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya bisa kita lihat mungkin dari cara mahasiswa itu berperilaku, kemudian
cara mereka di kelas seperti apa ketika pembelajaran agama, kemudian terkait dengan kegiatan PUM, kita lihat mahasiswa yang tadinya kalau memang mereka punya motivasi yang tinggi untuk belajar, dia akan mencari waktu untuk belajar. Pernah ada mahasiswa itu sampai minta datang ke rumah ibu langsung untuk terus, Bu, saya jangan di kelas atau di masjid aja ya, di kampus aja. Saya mau ngaji ke anak ibu langsung, ibu saya datang ke rumah ibu setiap hari apa gitu. Ada yang seperti itu. Berarti kan pengaruhnya mereka motivasinya kuat ya. Oke. Apa harapan Ibu terhadap pengaruh yang sudah Ibu berikan sejauh ini? Harapan saya ya semoga mahasiswa itu mau terus berkomitmen ya. Artinya dia tetap istiqomah melanjutkan kegiatan-kegiatan atau pemahaman-pemahaman ataupun ilmu-ilmu yang terkait dengan dengan materi-materi agama yang telah kita ajarkan di kelas, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah kita jalankan. Ya, saya harap mereka tidak hanya di saat ada kegiatan keagamaan, kemudian mereka melakukan kegiatan keagamaan, tapi seterusnya ya, ada istiqomah dalam melakukan hal-hal yang baik. Tidak hanya ketika ada penilaian atau ada kegiatan keagamaan, tidak demikian. Terus dilakukan ya seperti itu. Makasih banyak Ibu atas waktu dan penjelasannya. Semoga kegiatan dan kontribusi Ibu terus memberi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baiklah pemirsa, demikian hasil wawancara kami bersama Ibu Sri Wahyuni. Dapat disimpulkan bahwa beliau memberikan dampak positif bagi mahasiswa, terutama yang masih kesulitan membaca Al-Quran dan beribadah. Melalui bimbingannya, mahasiswa menjadi lebih termotivasi untuk mengaji dan meningkatkan kualitas ibadah, menunjukkan peran penting beliau dalam pembinaan spiritual di Universitas Pamulang.